Oke, baik. Jadi kita akan bahas dulu SKKNI dari Mobile Crane. Ya, ini kira-kira bagian dari Mobile Crane. Saya ambil gambarnya dari Tadano, tipe TR500E. Nah, ini sini Jeep, ya. Jadi Jeep ini perpanjangannya nanti dari boom. Ini boomnya, boom angle indikator. Jadi satu indikator nanti yang masuknya ke sistem detektor sini. Lalu ini hooknya ya, hook tambahan, auxiliary hook block. Ini hook utama. Ini boom elevation cylinder. Jadi silinder yang mengatur sudut daripada boomnya. Kemudian ada swing bearing. Jadi sini bagaimana untuk dia berputar ya, swing. Ini tempat tangki. Ini tempat side view outriggernya ya. Terus ada semacam kaca spion gitu. Outrigger, sini juga outriggernya. Jadi sini ada sepasang outrigger. Lalu steering cylinder. Jadi ada silinder untuk kemudi. Ini tangki hidrolik ya, minyak hidroliknya sini. Gigi transmisi. Kemudian, ya inilah kira-kira bagian utama ya. Ada hydraulic oil cooler, pendingin sistem hidrolik. Kemudian ini penggulung ya, drum atau winch, main winch. Counterweight, penyeimbang, mesin. Nah, jadi sini satu kemudi ya. Di sini drivernya sekaligus menjadi operator crane-nya. Jadi semua tombol-tombolnya di sini berarti. Ada yang dipisah. Jadi antara driver, kemudi untuk operator crane-nya kabinnya beda. Tapi sini sama ya nyatu. Biasanya untuk yang crane di bawah 35 ton, ini kabin driver sama operator crane-nya sama ya nyatu. Jadi hampir sama juga dengan truk crane. Truk crane itu mobil truk, di belakangnya ada tempat untuk pengangkatan ya, alat lifting. Nah, kalau truk crane mungkin indikator-indikatornya nggak di dalam truk. Truk itu seperti biasa aja. Cuman saat mau pengangkatan, ya nanti ngangkatnya manual ke belakang, karena tombol-tombolnya di belakang semua. Biasanya truk crane itu maksimal pengangkatannya 1 ton gitu. Nah, kalau sudah mungkin 10-20 ton, ya ini bentuknya kira-kira seperti ini. Dia harus pakai outrigger ya. Karena kalau enggak, bebannya nanti bertumpu di ban. Bannya bisa pecah. Jadi dengan outrigger, ini akan ngangkat, jadi bebannya nggak kena tanah ya. Ya, ini gambaran sebenarnya salah satu contoh mobile crane. Nah, ini tipe Tadano TG 1500E ya, lebih besar lagi. Di sini ruang driver, pengemudi mobil Tadano. Nah, ini untuk operatornya. Jadi dipisah ya.
Sini dipisah antara driver pengemudi kendaraan dengan operator kerennya. Kemudian sini ada outrigger dan sini outrigger. Jadi sepasang outrigger juga. Jadi bannya aja ada 12. Jadi 6 di kanan, 6 di kiri. Kemudian counterweight-nya ini. Kemudian tangki hidroliknya di sini. Ini penggulung atau winch atau drumnya. Lalu ada auxiliary winch ya. Ada main winch, ada auxiliary winch. Jadi winch tambahan. Lalu ini boomnya. Lalu ini jeep tambahan boomnya. Ini hook block. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, ini kira-kira contoh sebenarnya bentuknya ya. Tadano 1500E. Kalau yang crawler crane ya, dia bukan pakai ban truk seperti biasa, tapi ban crawler seperti ini. Ya, dia hampir sama aja, cuman dia boomnya seperti ini ya. Tidak seperti di mobile crane. Lalu counterweight. Ini counterweight-nya. Sorry, ini. Dan kemudian 5 jeep. Lalu 7 puli. Nah, ini sistem slingnya nih. Ya, sebenarnya konsepnya sama aja ya dengan mobile crane. Ini juga mobile ya. Cuman mobilenya dia pakai crawler. Ya, ini bentuk sebenarnya. Oke, itu sedikit gambaran ya, gambar-gambarnya. Nanti terakhir saya akan kasih sedikit video. Supaya bisa, kalau hanya ngebayang-bayang aja nggak ngeliat gambar sebenarnya ya repot juga. Tapi Bapak kan sudah pengalaman. Nah, intinya yang perlu ditekankan adalah banyak sekali jenis crane ya. Tadi Tadano, ada Kobelco, ada Komatsu, ada macam-macam. Ada berjenis dari Cina, dari Korea, dari Jerman, Amerika, dan sebagainya. Intinya, yang harus dikuasai adalah bagaimana operator menguasai buku manualnya. Karena semua tombol-tombol nanti ada di buku manual ya. Dan untuk mempelajari tombol-tombol dengan buku manual, itu mungkin membutuhkan waktu 3 hari. Jadi benar-benar dipelajari, dicoba tombolnya dan sebagainya. Lebih bagus ada pembimbing langsung daripada dealernya ya. Biasanya dealer juga akan memberikan pelatihan. Nah, situlah benar-benar dikuasai crane tersebut. Ya, biar bisa menguasai tombol-tombolnya itu latihan-latihan terus ya. Minimal 3 hari. Nah, di sini SKKNI-nya ya. Jadi SKKNI itu adalah kepanjangannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi sudah standar. Sudah standar untuk menguji kompetensi. Kalau SKKNI dalam bidang crane berarti suatu standar untuk menguji operator crane. Nah, di sini standar yang digunakan untuk menguji operator crane ya, mobile crane. Ini ada satu
2, 3, 4, 5, 6, 6. Hanya 6 unit kompetensi. Jadi yang ini, keseluruhan ini namanya 1 unit kompetensi. Jadi skemanya adalah skema operator mobile crane umpamanya. Nah, ini unit kompetensi yang pertama. Tadi kan ada 6. Nah, unit kompetensi ini terbagi-bagi di dalam elemen kompetensi. Jadi satu skill itu mungkin bisa terbagi-bagi dalam bagian-bagian skill. Lalu elemen kompetensi, ya, bagian dari skill ini penjelasannya dilihat dari kriteria unjuk kerjanya. Jadi apa yang diharapkan dari sub-skill-nya ini, ya, yang benar-benar dipahami oleh orang yang akan diuji. Di sini ada 3 elemen kompetensi, ya, unit kompetensi yang pertama, dan kemudian dijelaskan oleh kriteria unjuk kerja. Nah, ini hanya 6, ya. Kalau saya ngambil crane inspector itu ada 20 unit kompetensi. Jadi harusnya memang asesor atau penguji itu menguji semua unit kompetensi, ya, satu persatu. Sehingga dia akan lihat, ya, unit kompetensi ini kompeten atau nggak kompeten gitu. Jadi kalau ada 6, maka 6-6-nya harus semuanya dinyatakan kompeten. Kalau hanya 5 dan 1 belum kompeten, maka secara keseluruhan skema itu belum kompeten. Ya. Jadi untuk dinyatakan kompeten, semua unit kompetensi, ya, itu harus kompeten. Nah, ini hanya 6. Kalau crane inspector harus 20 malah. Saya juga pernah ngambil HR manager, itu 20 unit kompetensi juga. Tapi intinya begini, mungkin asesor akan ngecek dulu, ya. Kalau dia lihat jawabannya lancar, dia mungkin nggak nguji semuanya. Karena kalau memang dia akan random dulu, oh ternyata udah nguasain, ngapain harus semua gitu. Dia akan langsung nyatakan kompeten. Ya. Jadi makanya ujian itu bisa sebentar, bisa lama, tergantung pesertanya. Kalau dia benar-benar menguasai, mungkin hanya sebentar. Tapi kalau dia nggak menguasai, asesor akan berusaha ngasih pertanyaan yang lebih mudah. Masih juga jawabannya salah. Asesor masih memberikan kesempatan nanya lagi pertanyaan sama dengan yang lebih mudah. Kalau masih nggak bisa juga, mungkin asesor langsung ngambil kesimpulan dia nggak kompeten, ya. Atau dia belum kompeten dalam unit kompetensi ini. Ya, artinya skema itu juga keseluruhannya nggak kompeten. Tapi ada asesor yang sabar, ya. Karena beda-beda juga asesor, nggak semuanya sabar. Dia kalau yang nggak sabar ya mungkin hanya 1-2 pertanyaan nggak bisa jawab, ya langsung dia nyatakan belum kompeten. Tapi yang udah sabar, jadi dia coba lagi pertanyaan lebih mudah, nah gitu. Nah, untuk operator crane, ini ada 6 unit kompetensi, ya. Yang pertama, menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja. Yang kedua, mempersiapkan operasi crane mobile. Yang ketiga, mengoperasikan crane mobile. Yang keempat, mengendalikan beban. Yang kelima, membuat laporan operasi crane mobile. Dan kemudian, yang keenam, mengendalikan beban dinamis dan statis. Ini kenapa saya kasih tanda-tanda. Kemarin ada operator crane, beda-beda, ya, jenis crane-nya. Ada yang gantry crane. Makanya saya menyatakan kalau ini semua. Kemudian ada yang khusus OHC, ya, overhead crane. Kemudian
Ya juga semua berarti. Semua. Oke, yang pertama K3. Ya, jadi keselamatan kerja atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini harus dipahami dengan benar ya oleh operator kren. Jadi dari semua materi yang saya ajarkan, ini selalu pasti biasanya ada K3. Karena safety first ya, keselamatan yang utama dalam mengoperasikan peralatan-peralatan teknis apapun itu. Mau operator forklift ya, operator kren, lalu alat berat lainnya, ekskavator, doser, dan sebagainya. Pasti ada unit kompetensi ini ya, menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja. Nah, keselamatan kerja itu apa? Di sini ada 3 elemen kompetensi. Keselamatan kerja itu artinya paham semua prosedur ya, terutama SOP. Dalam hal ini SOP untuk mengoperasikan peralatan kren. Jadi walaupun Bapak-Bapak sudah menguasai manualnya, ya, tetap acuan dalam mengoperasikan kren itu harus dari SOP yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu benar-benar dipahami SOP-nya, ya, kemudian diterapkan, dan nanti akan menjadi terbiasa ya, akhirnya sudah hafal gitu. Awalnya mungkin ya berusaha dipahami, dimengerti, dihafalin. Kalau dilakukan tiap hari, akhirnya langsung otomatis gitu ya. Jadi yang pertama harus benar-benar paham ya, paham prosedur standar mengoperasikan kren, mobile kren. Yang kedua, mengidentifikasi dan merespon peralatan berbahaya, beresiko, dan rawan kecelakaan. Jadi tahu nih ya, peralatan-peralatan apa yang berbahaya dalam peralatan dalam kren, seperti mungkin lifting gear ya, peralatan alat bantu angkat, mulai dari hoistnya ya, slingnya, tali kawat baja, kemudian hook atau shackle yang dipakai, ya, kemudian cara pengikatannya, ya walaupun itu nanti dikerjakan oleh rigger, tapi operator juga harus melihat triggernya benar nggak. Jadi itu yang harus diperhatikan juga, jadi mampu mengidentifikasi dan respon peralatan berbahaya. Operator juga harus memastikan bahwa sistem hidroliknya itu layak pakai, bekerja sempurna. Jadi cek jangan sampai ada kebocoran oli hidrolik. Ya. Karena biasanya hidrolik itu menggunakan oli atau cairan ya seperti oli. Kalau ada kebocoran berarti akan mengurangi kemampuan ya melakukan pengangkatan, dan kemungkinan tiba-tiba bisa jatuh tiba-tiba. Nah ini, jadi itu yang pertama kali dicek apakah berfungsi atau enggak. Kemudian cek ya bagian-bagian daripada drum atau winch-nya ya, penggulungnya itu benar-benar berfungsi ya. Bagaimana penggulung ya bisa melakukan penggulungan, lalu mengulur, kemudian menahan beban, karena termasuk menahan beban juga di winch-nya. Lalu pastikan ya hoist-nya itu ya, tempat seperti katrol ya, yang dimana slingnya lewat, itu juga berfungsi sempurna ya dan mulus. Dan juga pastikan tali kawat bajanya ya, layak untuk dipakai, walaupun itu nanti adalah tanggung jawab daripada rigger. Dan pastikan boom juga ya, itu tidak ada retak-retak ya, itu dalam kondisi normal. Jadi harus mampu ya identifikasi peralatan-peralatan berbahaya. Dan
pengukur kecepatan angin itu juga harus berfungsi, karena biasanya angin yang terlalu kencang itu akan membuat beban saat diangkat jadi goyang ya, swing ya. Nah jadi pengukur kecepatan angin itu harus berfungsi dan sehingga operator bisa melihat. Kalau anginnya melebihi batas kecepatan diizinkan oleh pemerintah ya mendingan beban diturunkan dulu ya. Dan kecepatan angin yang diizinkan oleh regulasi adalah maksimal 38 km per jam. Jadi kalau kecepatan sudah sampai 40 km per jam, itu mendingan di hold dulu, beban diturunkan, supaya menghindari resiko ya. Dan kemudian paham itu kalau namanya keadaan darurat. Ya, saat terjadi keadaan darurat, apa yang harus dilakukan oleh operator ini harus dipahami. Ya, semuanya ada di prosedur tentang keadaan darurat. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, ya prosedur-prosedur dalam keadaan normal itu dinyatakan tidak berlaku. Yang berlaku adalah prosedur keadaan darurat. Lalu bagaimana bentuknya keadaan darurat? Apabila dinyatakan oleh Chief ya Emergency Response Team atau ketua tim penanggulangan keadaan darurat itu keadaan nyatakan darurat, maka ya ikutin aja ya prosedur keadaan darurat. Apakah operator harus menurunkan beban lalu berkumpul di master point dan sebagainya? Nah itu nanti ikut aja ya prosedurnya. Nanti mungkin ada latihan-latihan ya, drill untuk evakuasi dan sebagainya. Nah inilah mengenai keselamatan kerja ya, 3 hal utama yang harus dipahami oleh semua operator keren. Ya, tahu SOP, dan juga di sini maksudnya ya sudah menguasai manual book juga ya. Kemudian paham ya peralatan berbahaya yang ada dalam pada kren, dan tahu kondisi kalau keadaan darurat seperti apa yang harus dilakukan. Nah ini bagian-bagian keren ya. Ada superstructure, ini namanya pusat pengendali. Counterweight, beban penyimbang. Additional counterweight, kadang-kadang perlu beban tambahan ya untuk penyimbang. Beban penyimbang tambahan. Lalu jib ya, perpanjangan dari boom. Lalu mast, ini tiang kren. Pulley kerekan, rotation itu swing device atau bagian berputar. Track chassis roda untuk jenis crawler. Hook cantelan beban ya. Ada juga shackle. Hoist sistem kerekan ya, bisa berbentuk kabel wire atau pulley. Boom ini teleskopik ya, kadang-kadang disebut teleskopik atau fix. Ada dua jenis. Ada teleskopik bisa memanjang atau fix. Arm atau tiang kren tempat hoist. Nah, kalau boom untuk crawler kren ini namanya lattice ya. Jadi ada rangka-rangkanya. Kemudian outrigger ya, terus kuda-kuda untuk mobile crane. Winch mesin kerekan ya. Drum itu bagian penggulungnya. Kemudian ada driver cap dan operator cap untuk mobile crane yang tonasenya besar. Kemudian unit kompetensi yang kedua, mempersiapkan operasi mobile crane. Jadi sebelum crane dioperasikan, maka harus ada pemeriksaan ya. Nah, sini ada 2 elemen kompetensi, melakukan pemeriksaan unit penggerak crane mobile dan melakukan pemeriksaan struktur crane mobile. Jadi cek dulu nih penggerak crane mobile-nya. Apa aja itu penggeraknya ya, semuanya tadi ya. Boom-nya, ya, hoist-nya, kemudian winch, drum-nya, lalu sistem hidrolik,
Dan kalau yang pakai jeepnya itu ya. Jadi semua komponen unit penggerak dicek ya. Nah, kalau belum ini, mendingan lihat buku manual. Jadi benar-benar pelajari buku manual ya. Buku manual juga benar-benar ada petunjuk bagaimana pemeriksaan harian ya, dan bagian-bagiannya sehingga benar-benar paham. Ya. Lalu kalau bisa buat checklist pemeriksaan unit penggerak. Apa aja nanti yang perlu diperiksa. Ya. Jadi kalau udah ada checklist lebih mudah kan. Jadi nggak akan ada yang terlewat nanti. Kemudian melakukan pemeriksaan struktur kren mobile. Ya, struktur kren mobile berarti masnya atau tiangnya atau boomnya ya. Ini mungkin outriggernya, mesin-mesinnya, lalu bodinya dan sebagainya. Itu semua kalau bisa jangan ada retak-retak. Karena kalau sudah retak-retak berarti kekuatan strukturnya sudah berkurang dan ini berbahaya ya, dalam proses pengangkatan benda yang berat ya, yang mendekati batas kapasitas beban daripada kren. Ya ini sebelum mempersiapkan operasi kren mobile berarti melakukan pemeriksaan menyeluruh ya, atau pemeriksaan harian juga bisa disebutkan. Kemudian unit kompetensi yang ketiga, mengoperasikan kren mobile. Jadi setelah yakin ya bahwa mobile kren ini layak untuk digunakan, maka kren mobile ini dioperasikan. Di sini ada dua juga ya, dua elemen kompetensi. Ini mah dikit-dikit. Ada yang satu unit kompetensi itu elemen kompetensinya ada 5, ada 6. Nah, di sini mengoperasikan kren mobile melakukan pengoperasian awal. Jadi cek dulu ya, apakah winch-nya ya, tali slingnya bisa bergerak dengan baik sebelum dilakukan diberikan beban ya. Mesin di start, hidup ya. Semua dilakukan sesuai SOP. Ya. Panel kontrol dicek ya. Semua apakah berfungsi dengan baik, semua bagian dan juga ditunjukkan di dalam panel kontrol. Di pengoperasian awal ya tanpa beban. Kemudian memposisikan kren mobile di tempat kerja. Lalu setelah semua diyakinkan layak pakai dan beroperasi dengan baik dan normal, maka kren mengambil posisi di tempat kerja ya. Kira-kira di mana bagian-bagian yang akan diangkat. Ya. Kren mobile ditempatkan di daerah yang bebas dari bahaya. Jadi jangan sampai umpamanya kren mobile terlalu dekat dengan lereng-lereng yang ada kemungkinan longsor gitu. Kemudian outrigger di setup dengan kedudukan kren dalam posisi datar. Jadi pastikan pada saat outrigger itu di setup ya. Itu posisinya datar ya. Kalau memang yang satu agak tinggi, satu rendah berarti digandil yang agak tinggi supaya tetap seimbang gitu. Dan pastikan kalau bisa di tanah yang cukup keras ya. Kalau tanah yang agak lembut mungkin perlu pakai alas papan gitu ya untuk outriggernya. Lalu lakukan gerakan tanpa beban ya, swing ya. Lalu gerakan winch-nya, pulley-nya segala macam. Kemudian yang ketiga melaksanakan operasi kren mobile ya. Di sini panjang sudut di setup sesuai dengan load chart. Jadi nanti berapa panjang bom yang akan dipakai dan dilihat di load chart itu kira-kira kapasitas maksimal pengangkatannya berapa. Nah, jadi sudah dipelajari dulu ya oleh operator kren sebelum pengangkatan. Lalu beban yang diangkat dipastikan dalam keadaan stabil ya, jangan goyang ya, jangan miring dan sebagainya. Dan beban diangkat, dipindahkan dan diletakkan sesuai hand signal dari rigger. Jadi operator kren fokus kepada
rigger ya, untuk melihat petunjuk daripada rigger. Kalau seandainya bisa melihat ya dalam jarak pandang. Kalau mungkin di gedung ada suatu lereng sehingga rigger tidak terlihat, maka mungkin perlu bantuan handy talkie ya. Kemudian menghentikan operasi kran mobile ya. Jadi setelah selesai kran mobile dihentikan operasinya, lalu kran mobile diperiksa setelah operasi selesai, dan kran mobile diparkir di tempat yang aman. Lalu unit kompetensi kelima, mengendalikan beban. Jadi bagaimana operator kran bekerja sama dengan rigger ya untuk mengendalikan beban. Di sini ada dua elemen kompetensi. Mengidentifikasi beban dan mengendalikan pemindahan beban. Jadi operator harus paham dulu, tahu kira-kira bebannya beban apa, ya, ukurannya, dan kemudian beratnya. Jadi setelah diangkat nanti akan terlihat mungkin di dalam indikator ya di kabin beratnya berapa. Nah harus pastikan dengan melihat load chart ya. Dengan panjang boom sekian, jaraknya sekian, ya, itu pastikan bahwa tidak melebihi kapasitas ya, daripada yang ditunjukkan dalam load chart. Nah ini kemampuan harus dimiliki oleh operator kran. Saat melihat bebannya umpamanya 30 ton, ya kapasitas kran umpamanya 50 ton. Tapi setelah melihat panjang sudut daripada boom dan kemudian panjang ya, jarak horizontal dari beban, itu yang ditunjukkan load chart itu maksimal 28 ton. Berarti ini sudah melebihi kapasitas, overweight. Nah, operator harus memberitahukan kepada rigger yang kerjasama supaya dia akan menurunkan dulu bebannya karena hitung-hitungan dari load chart itu nggak masuk. Ya. Nah ini harus benar-benar diperhatikan oleh operator kran. Kemudian mengendalikan pemindahan beban. Ya. Pemindahan beban dilaksanakan sesuai dengan lifting plan. Tapi biasanya kran-kran yang canggih sekarang udah ada ya. Jadi kalau bebannya melebihi kapasitas sesuai dengan sudut boom maupun jarak ke beban, itu dia mungkin akan ada alarm peringatan. Kemudian mengendalikan pemindahan beban ya, pemindahan beban laksanakan sesuai dengan lifting plan. Ya. Jadi kembali operator harus sudah memahami lifting plan ya yang dibuat bersama dengan rigger dan pengawas. Pemindahan beban dilakukan sesuai hand signal, jadi tetap mengacu kepada petunjuk ya, aba-aba hand signal dari rigger. Kemudian unit kompetensi yang kelima, membuat laporan operasi kran mobile. Jadi operator harus selalu siap dan bisa dan mampu membuat laporan ya. Bisa juga akan membuat catatan di dalam buku operator. Di sini ada dua elemen kompetensi, mencatat hasil kegiatan operasi ya. Jadi hasil kegiatan operasi catat jamnya ya. Awalnya jam berapa, akhirnya jam berapa, berapa lama. Lalu penggunaan BBM juga dicatat, level minyak pelumas ya. Hidroliknya juga diperiksa, dicatat. Level cairannya, beban yang selesai diangkat dicatat jenis dan jumlahnya. Kemudian membuat laporan kondisi operasional ya, catat juga keadaan cuaca, ya, komponen-komponen yang diperiksa dicatat ya, prestart checklist, kondisinya seperti apa. Lalu alat bantu angkat yang rusak dicatat juga jenis dan jumlahnya. Jadi ini bagian daripada tugas operator mobile crane untuk mencatat semua ya,
semua kegiatan operasinya hari tersebut. Dicatat dalam buku operator atau juga mungkin ada standar laporan internal, yaitu mungkin dibuat dalam formnya, lalu serahkan kepada supervisor atau pengawas. Lalu unit kompetensi yang terakhir, mengendalikan beban dinamis dan statis. Jadi operator harus mampu mengendalikan beban dinamis ya, dan statis. Dinamis mungkin ya agak bergoyang ya. Kalau statis, kalau dinamis mungkin akan ada perpindahan secara horizontal ya, swing, nanti mungkin dia akan terjadi pergerakan. Kalau statis ya hanya angkat aja, set, pindahin jarak vertikal ya. Lalu kemudian swing dikit lalu ditaruh. Jadi mengetahui kondisi beban ya, dimensi beban, jenis dan sifat beban, bebannya itu dalam bentuk apa, itu operator harus tahu posisi dan lokasi beban ya di mana. Kemudian mengendalikan operasi pemindahan beban ya. Ini dicatat tinggi gelombang, kecepatan angin dan periode gelombang dapat diperkirakan. Jadi mungkin swingnya ya, ini itu bisa diperkirakan lah ya. Kecepatan angin juga diketahui. Lalu proses pengangkatan, pemindahan, dan peletakan beban dilakukan sesuai SOP. Jadi bagaimana memindahkan di swing ya ke jarak yang sudah ditentukan sesuai dengan hand signal dari rigger. Nah situlah, cuman tetap ya sudah paham SOP-nya cara melakukan pengangkatan, pemindahan, dan peletakan beban. Yang jelas itu harus dilakukan dengan perlahan-lahan ya, terutama saat swing supaya beban tidak bergoyang. Lalu saat diturunkan juga secara perlahan-lahan. Lalu pemindahan beban laksanakan sesuai lifting plan ya, dan hand signal. Jadi kembali diingatkan, operator harus sudah paham ya lifting plan dan juga paham ya aba-aba yang diberikan oleh rigger ya, hand signal. Ya, itu semua untuk operator mobile crane. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Edi ya? Sorry, Pak Eko. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, tuh. Pak, ada pertanyaan, Pak? Silakan, Pak. Ini yang untuk di grup, yang untuk operator crane anunya nih kok nggak ada, Pak, untuk kita pelajari nantinya, Pak. Yang ini. Hah? Yang di grup kita belum dikirimin untuk daftar pertanyaan anu ini. Yang mana, Pak? Materi belum dikirim? Iya, belum dikirim untuk materi yang ini. Ini ada untuk operator forklift aja. Oh iya, mungkin lupa, nanti saya kirim, Pak. Iya. Ya, itu kan untuk kita pelajari lebih lanjut kan, jadi untuk kanu. Oke, nanti video-video juga saya bagiin ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya untuk forklift. Kita lihat dulu video. Hi, I'm Kevin from Carry Deck Cranes. I'm doing a video here to show the beginners or the first-time buyers the basic parts of a crane. So let's get started. Okay, when you hear people talk about outriggers, they are talking about the legs that come down. They're hydraulically controlled to lift the tires off the ground. These are outriggers. They're usually on the bigger cranes. They're on all four corners of the crane. On the smaller cranes like a Broderson IC20, depending on what model you'll have one on the back side or two on the front corners and one on the back side, and you never have one over here on an IC20 because there's a counterweight here to offset it where the boom is. This is what you call your winch.
right here where your cable hooks up. Your cable runs along the top of the boom, comes down. This pulley right here is called a sheave. It goes over the top, and the hook comes down to it. The cable is wrapped around, it's anchored to the boom. This right here is your hook block with your hook. This particular piece right here is called a jib. The jib is pinned to the front of the crane to give you an extra. Let me show you here. It will go on like this to give you extra reach, and they're usually very low capacity, so you make sure you read your load chart and stuff before you try to use a jib. When you hear people talk about your swing bearing or your rotational bearing, they're talking about the bearing right underneath the turret. See how it spins? There's a bearing underneath there. Okay? This is what Brodersen calls this cylinder right here, this little cylinder, or the cylinder I'm pointing to actually, they call this a topping cylinder. This makes the boom go up and down by hydraulic pressure. Inside the boom here is a cylinder that is opposing, that makes the boom go in and out. That is called an extend cylinder. Okay, so inside here there's a cylinder. There's one end of it's going this way and one end of it's going that way, and that's called an extend cylinder. Inside the outriggers there is cylinders right under here, inside here, and they are used, they're pinned usually up in here, and they make the hydraulic, make the outriggers go up and down. This is your winch. This is where your counterweights are to offset the weight you're going to be lifting at the other end. So right here's your counterweights. Okay. Right here is usually a storage compartment on the IC80s and on the Groves, where you put your headache ball and your hook. Okay. Back here on these carry deck cranes, at least on the Groves and the Brodersen, there's your engine, your radiator right here. Your cab, obviously, is, we don't have to tell you what that is in there. Here's your controls inside the cab, but you can't see it, but obviously that's where the controls would be. So this was just a basic video. Like I said, this right here will be your reel for your anti-tube lock system. There'll be a wire running up in here, so if you jam your anti-tube lock, if you jam an anti-tube lock system is if, as you can see right here, your hook, your little hook hanging right here. And see there's a shoe right here that moves up and down. You see that shoe? That's actually realistic. What ends up happening is if you're lifting a load and say you're not paying attention and you go and you keep lifting and your block hits this shoe right here, it pushes on a lever for a switch which is hooked to right here, and the wiring is ran down in the hydraulics to the hydraulics, and it shuts your hydraulics off. And the reason that does that is if you weren't paying attention, you had a load lifted right here, and all of a sudden the guy's talking to you and you have your hand on the lever and you pull and you keep going and this block hits this shoe and it didn't shut the hydraulics off, you could actually break the cable possibly and drop the whole load to the ground, hurting somebody. So the manufacturers decided to come up with what they call an A2B, an anti-tube block system. Is when this hits the little shoe, it shuts off the hydraulics, and either you have to reverse it or you have to override it with a key. Or if you have an LMI, a load moment indication system, the buzzers will go off and the lights will go off and it'll lock you out also. So thanks for watching. I hope you enjoyed the video. Keren 80 ton ini sekarang kita mau pakai. Ini kita cek dulu, muterin dulu ya. Di sebelah kanannya, nah ini fuel tank. Tangki solar. Ini angin ya, tabung angin. Tabung angin. Filter solar ada di situ. Ini sejajar dengan kabin. Ini tangki hidrolik.
Dulu pernah kejadian itu ya, helper tuh salah ngisi tangki hidrolik diisi solar, tangki solar diisi hidrolik, parah bener, kuras habis. Nah di sini valve di sini semua ada ya, kontrol valve ini, selang-selang ini kita cek ada kebocoran apa tidak. Selang-selangnya, hose-nya kita cek juga aman, gak ada kebocoran. Yang atas, yang bawah kita cek juga. Sebaiknya kita cek juga setelah handover ya, atau setelah dipakai sama operator lain kita cek juga. Dari oli mesin sampai ke gulungan drum, seling, sampai ke bom kita cek. Jangan sampai ada dusta di antara kita ya, biar aman sentosa. Nah, ini juga aparnya nih belum di update, jadi nanti kita mau panggil safety untuk update. Bapak safety-nya langsung meluncur ke kren untuk update tabungnya, langsung top chair lah pokoknya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan visual check startup sebelum menyalakan kren, terus kita langsung ke dalam kabin. Ini kabin kren 80 GR 800EX. Kita kontak di kabin pesawatnya operator nih. Nah, mirip kayak di kabin pesawat ya. Ini ada suara pambel ya, biasanya nih AC-nya nggak dimatiin, jadi langsung mati kontak. Ini untuk memfungsikan steering ban. Ini ada untuk fungsi high low atau double gardan ya. Ini emergency lamp atau lampu bahaya lah, kedap-kedip. Ini parking brake. Ini engine stop dalam bahaya kalau lihat ya, itu untuk kaca, naik turun kaca. Lanjut di sebelah kanannya ada fungsi outrigger ya, in out jack beam. Nah ini kontrolnya bisa semua, bisa satu-satu. Ini untuk PTO, ini untuk kunci LMI, ini anti to block. Tombol ini untuk brake swing, ini untuk switch lock teleskop. Nah ini untuk gas. Nah disitu ada persneling. Ini ada dua handle untuk bom turun naik dan main hook atau blok besar turun naik ya. Di sebelah kirinya ini ada dua handle untuk swing, dan ini untuk auxiliary, handle auxiliary, ini untuk swing. Kita nyalain dulu PTO nya. Ini settingan awalnya ya, dari pemilihan blok, main block atau auxiliary atau flagship, sampai ke penyetelan set 1 set 2 untuk teleskopiknya ya. Jadi kita mau pakai set 1, pangkal dulu keluar baru ujung, atau set 2. Settingan outrigger ini ya, kita mau ngejek, kita mau kerja. Ini posisinya, ini pencet semua, 4 turun, ini 1 bisa 2 bisa semuanya. Keren 80 ton ini, fungsinya ini untuk ketinggiannya, ini untuk ketinggian, ini untuk counterweight belakang ya, pembeban. Ini untuk penyetelan seling ya, jadi dia bisa tambah seling, kurang seling. Kalau ini untuk
settingan teleskop ya, settingan teleskop. Ini untuk settingan outrigger ini, kalau ada yang kurang kita bisa setel di sini. Ini untuk enter. Nah, ini untuk pilihan aja. Jadi kalau misalnya kita mau ganti blok seperti ini, kita tinggal pencet aja ini. Kita memakai blok besar. Ini untuk pilihan aja, ini tanda pilihan. Sesuai, nah, diganti. Ini blok kecil, auxiliary. Untuk auxiliary pilihannya ini aja. Kembali lagi. Ini terus pakai play jeep. Kalau kita memakai play jeep, setelah ini baru enter. Kalau tidak memakai play jeep atau auxiliary, kita bisa kembali ke blok besar, baru pencet enter. Seperti itu. Seperti outrigger juga sama seperti itu. Kita pilih enter. Ini untuk kembali ke menu. Itu aja. Untuk teleskop, handle-nya ini teleskop keluar masuk pakai pedal. Ini boom turun naik pakai pedal. Kalau untuk keluarin teleskop yang ujung, kita tambah pencet ini dipencet dengan pedalnya didorong atau dimasukkan. Kalau untuk memasukkan, itu aja tambahan sedikit dari saya. Kalau ini ya biasa teman-teman ya. Untuk lock seling manual ini lock seling manualnya. Kita mainkan ini lock seling manualnya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi standby. Untuk yang Tadano GR500 EXL fungsinya sama semua, hanya posisinya aja yang berbeda. Seperti indikator yang 50 di sebelah kiri, 80 di kanan. Outriggernya juga di kiri, yang 80. I'm saving some.
penting ada agak sedikit gambaran ya tentang kren. Oke, sekarang kita bahas mengenai SKKNI untuk operator forklift. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk skema operator forklift yang akan digunakan nanti sebagai bahan uji untuk menguji operator forklift ya, apakah kompeten atau belum kompeten. Ya, ini kira-kira bagian-bagian dari forklift. Ini pelindung atas ya, overhead guard, kemudian lampu-lampu dan klakson. Lalu ini kemudi, tempat duduk operator. Ya, ini struktur ya, struktur yang untuk tempat kabin. Ini counterweight, beban penyeimbang, kemudian roda belakang, roda depan. Roda depan ini yang akan sebagai steering wheel-nya ya di roda belakang untuk belok ya dari roda belakang. Jadi bedanya forklift itu ya dengan kendaraan mobil biasa. Kalau di mobil kan steeringnya itu di depan. Kalau di forklift di belakang. Kemudian ini ada silinder sini ya untuk menggerakkan ininya, forknya. Lalu lift cylinder ya. Ini tip cylinder untuk ngangkat dia, membentuk sudut. Kalau lift untuk ngangkat. Kemudian ini garpunya, ini sandaran belakang. Dan ini strukturnya, mesh-nya. Oke, kira-kira ini gambaran dari satu forklift. Ya, ini bahasa Indonesianya. Roda penggerak, roda belakang, penyeimbang berat, kursi operator, kemudi, lampu pelindung atas, kontrol pengangkat garpu, ya. Silinder ungkit ya, tilt silinder tadi yang bikin garpunya naik ya, turun. Silinder angkat, tiang, sandaran, lalu garpunya sini. Ini manitau ya, biasanya untuk outdoor. Jadi fungsinya nanti hampir seperti kren, jadi ngangkatnya cuman ya konsepnya dia pakai garpu untuk ngangkat beban-beban yang cukup berat ya. Oke. Sama ini yang tadi ya, menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja. Jadi yang penting tahu SOP-nya, tahu bagian-bagian yang berbahaya dari satu forklift, kemudian tahu prosedur dalam keadaan darurat. Nah, sama juga dengan kren, ya pertama mempersiapkan operasi forklift ya sebelum digunakan, yaitu melakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan unit-unit penggerak forklift, ya, garpunya, sistem hidroliknya, ya, dan juga sistem penggeraknya. Ini semuanya dipahami dari cek dengan buku manual ya. Lalu kalau bisa dibuat checklistnya sehingga kedepannya bisa ngecek dengan lebih mudah. Kemudian melakukan pemeriksaan awal forklift ya. Jadi dicek berdasarkan jenisnya, berdasarkan buku manual juga. Ya. Lalu nanti buat checklist untuk pemeriksaan komponen. Ya semuanya diperiksa, mungkin akinya, biasanya forklift itu memakai ya akinya ya, listrik. Jadi ini benar-benar harus dicek ya pemeliharaan hariannya. Kemudian sama juga seperti kren tadi saat mengoperasikan forklift ya.
Ini pertama melakukan pengoperasian awal ya dengan cek semua bagian ya, mesinnya di start, lalu panel kontrol dijalankan apakah berfungsi dengan baik ya, panel kontrol yang ada di kabin operator, lalu melakukan gerakan tanpa beban ya, naik turun, lalu tiltnya ya, garpunya, sudutnya dinaikkan, diturunkan dan seterusnya. Lalu kemudian melaksanakan operasi forklift ya. Nah, sebelum melaksanakan operasi forklift, lintasan dicek dulu. Jangan ada benda-benda yang menghalangi, ya. Lalu ada lubang dan sebagainya. Kemudian muatan diangkut sesuai dengan beban kerja aman. Ya. Jadi perhatikan juga beban kerja aman sama seperti kerennya. Ya. Jadi kemampuan pengangkatan bebannya dari forklift. Agar beban juga dipastikan selalu seimbang. Jangan ditaruh dalam keadaan posisi nggak seimbang, berat sebelah, atau terlalu di pinggir. Ya. Kemudian menghentikan operasi forklift sama ya. Pas dihentikan di tempat yang sudah ditentukan, cek dulu ya semuanya apakah dalam kondisi yang baik sebelum ditinggalkan. Kuncinya dicabut. Lalu ini juga sama seperti keren membuat laporan ya. Jadi nanti mengisi buku operatornya, mencatat semua hasil kegiatan operasi, jam operasi dicatat, ya, awal dan akhir dan lamanya, penggunaan BBM, level minyak pelumas, hidrolik semua dicatat. Lalu beban apa saja yang diangkat ya, dicatat juga jenisnya dan jumlahnya. Dan kemudian mencatat juga keadaan cuaca. Nah, kalau di gudang sih nggak perlu cuaca ya. Komponen-komponen diperiksa ya kembali dan catat kondisinya. Lalu peralatan-peralatan yang rusak dilaporkan juga, dicatat. Hi, I'm Michael De Palma. I'm here at TAFE, Narimba College, to show you the correct way to operate a forklift truck. Today, we're going to be covering site inspections, which will include hazard identification and correct control methods, pre-operational checks, pre-startup checks, safe operating procedures, and correct shutdown procedures. So let's get going. So, prior to operating a forklift truck, a site inspection must be completed to identify hazards that may be an issue. Some hazards may include overhead service lines, power lines, surrounding buildings, doorways, pedestrians, uneven surfaces, inclines, and weather. Correct measures must be utilised. Correct signage. Once you have those measures in place, you should be right to go. So, it's really important that we carry out a complete site assessment and identify hazards where necessary, and take the right measures to control them. Because if we don't, we could miss things which could result in serious injury or even death to yourself and other people. Prior to operating a forklift truck, the correct PPE must be worn. Today, we only require the minimum PPE, which includes a high-vis vest and steel cap boots. Other sites may require you to wear other PPE, which could include a hard hat, safety glasses, hearing protection, maybe even gloves. So be sure to understand which PPE you require to utilise on the site that you're on. We now need to conduct a pre-operational check on the forklift truck. I preferably like to start on the front of the machine, and it's commonly known as the once walk around, where you walk all the way around the machine and check all the parts as you go. You end up back in one spot and you know that you're not going to miss anything. So starting at the front of the machine, I like to check the fork arms first. Firstly, the security, make sure that they're locked in and they're not going to slide along the bridge. Check the condition of the fork arms. Check that there's no cracks on the hills. Also the condition, make sure there's no burrs and also they're not bent. Have a good look underneath the front of the machine. Check for any oil leaks
We can better check that once we get on and conduct a pre-start check, where we get on, move the machine backwards, checking our brakes. We can have a better look then. Check the side shift cylinder. Check the seals for no leaks, the connection points, and no leaks on the hoses. We then check the load guard. Some people call this a backrest. We check the security on all 4 bolts and the structure, all the welds, no damage. We then check the tension on the chain. Make sure that they've got even tension and there's not one that's too loose. Check the hoses, the hydraulic hoses, for any oil leaking down them or any damage. Where the chains come up over the pulleys, we'll make sure that they come down and that there's locking nuts on each side. With the main lifting cylinder, check for no oil leaks coming out of the seal. Moving up to the mast, check warning decals. Check down inside where the rollers are. There's no debris and that those rollers are going to travel freely up inside. The hoses inside the mast, that they go over the pulleys, and the condition of the hoses, there's no oil leaks coming down those. Moving around, we come to the outside of the mast, and we check the welds, the structure. There's no cracks in them. We check the lifting cylinders, the secondary lifting cylinders. There's no oil leaks coming out of the seals. Also, it's security and the hoses coming down over these pulleys, down to these connection points and right down in behind the mast. Whilst we're here, we check the tilt cylinder. Again, no leaks around any of the seals, the security, and also the keeper plates. They are well greased. Moving down to the front wheel, these are pneumatic tyres, so we're checking the correct pressure on all 4 tyres. We also check the wheel nuts, that none are loose. On other machines, you will find solid rubber tyres, and on those tyres, you're checking for big chunks, splits, uneven wear, but with these ones, it's the pressure. With the footstep, make sure it's free from debris, not going to slip on it, nice and clean. With the overhead guard, checking the structure, no cracks in the welds, all the way down. On the overhead guard and on both sides, we have mirrors, checking that they're nice and clean, not cracked. The condition of the blinkers and the headlights. Moving down inside the machine here, we check the tilt rams where they come through, that there's no oil leaks on the connection points, the keeper plates are there, well greased, no damage. On all pedals, we check that the rubbers are on the pedals. Moving up to the seat, we check the security of the seat and also the seat belt, that it actually locks. Coming over the top of the overhead guard here, we've got the dust filter. We've got the brake lights, we've got our flashing light, and also the other light on this side. For any damage, no cracks. We then check the back wheel. Again, checking the condition, good pressure, wheel nuts are all secure. Nice even wear. Staying at the back of the machine, we can have a good look underneath the machine for any oil leaks. We check down up inside here, the counterweight bolt, that it's nice and secure. With the gas bottle, we check firstly that it's secure, Pakai gas ya. that it's in date. Outdoor dia. We then turn the gas on, 1.5 turns only. We can smell or listen for any gas leaks. We also check that there's gas in the bottle. Another important thing is to check the hoses and the connection points on that gas system. Coming back down to the rear tyre, exactly like the other side, we check even wear
check the wheel nuts. No big chunks out of the tyre or cracks if they were solid rubber. Checking the overhead guard on this side for its structure. Checking the controls, there's no major movements in them, and also the control decals on top, which control is what. Very important to check the data plate. Firstly, it needs to be attached and it needs to be legible. If we have a look down inside this area, we'll find the installation for the gas system on this machine, and it's been installed properly. One of the last things we check is the tyre. Again, just like the other side, we check each wheel nut for security, the tyre for its condition, and as we checked on the other side, we do check the tilt cylinder, again for its any leaks, the connection points, keeper plates, all the hoses and connection points on this side, security of this cylinder, no leaks, the condition of the mast. And that brings us round back to the front of the machine where we started and completes the pre-operational checks. The next thing we need to move on to is we need to open up the hood and actually check the liquid levels on this machine and oil levels. Okay, now we've completed our walk around. We've now opened up the hood of the machine, and I'm going to now identify where the liquid levels are and the oil levels. Okay, so underneath the foot plate here, we have our transmission fluid. All right. On some other machine types, you'll have brake fluid, but that's not on this machine. Down here, we have our hydraulic oil. It's at a nice high level. Okay, here we have our dust filter. And just over the side of the dust filter here, we have our engine oil. High and low, so good level. This machine also has two water levels. I will just go around the other side of the machine to show you those. Here we have our coolant overflow bottle. And the battery. Generally, batteries have water levels in them. This is a maintenance-free battery. With the battery also, very important to check the security. It's not going to fall over, and also the terminals are nice and clean. And they're the oil levels for the forklift truck. Now that we've completed our pre-operational checks and our walk around, we now need to conduct a pre-start check. This is where we get onto the machine, check all the electrical components and all the moving parts. I'm going to demonstrate that to you now. First up, we need to use our 3 points of contact. Very important, not to hold onto the steering handle. Use our footstep, mounting handle, handle on the seat, up we climb. First thing we do, must put on our seatbelt. Once we've done that, get some ignition, we'll check all electrical components. So I'll start with the lights, blinkers on both sides. I'm now going to start the machine to check the brake lights and other warning devices. Brake lights, flashing light, the horn, and also check the gauges. Before we actually start moving off on this machine, we need to check all lifting components. I'll demonstrate that now. Full back tilt. Full forward tilt. And it's very important to bring the mast back to a vertical position.
then need to do full side shift. Both directions and back to the centre. Now I'm going to raise the mast to its full extent. All the while checking that the chains, hoses are running over those pulleys freely. And for any unusual noises. As you can see, I've selected the correct travel position with the fork arms. They're below the front axle height and close to the ground. I'm now going to engage the forward gear with my foot on the brake, and I'm going to check the handbrake. By simply releasing the foot on the pedal, it holds, that's fine. Release my handbrake. I'm going to check over both shoulders. It's a good idea to check your back wheels are straight. We know the area is clear around us. We're going to proceed forward to check the brakes. Front brakes are good. We're now going to do the same in reverse. Checking over both shoulders, always watching your travel direction. Rear brakes are great. The last thing we need to check is the steering on this machine. We need to do that by utilising the steering wheel in both directions to its full degree. Once again, always checking over your shoulders for any pedestrians. And that brings us to the completion of pre-start checks. So now I'm going to select the correct travel position with the fork arms prior to moving off. Release my handbrake, put the machine into forward gear and travel as squarely as I can up to the racking system. All in while keeping a distance away from the racks, so as you raise the forks up, you're not going to collect other pallets in the racking system. Now that I have my position, I'm selecting a neutral gear, applying the handbrake, making sure that the mast is in a vertical position prior to raising. Now that all those things are in place, I'm now going to raise the forks to the required height. Now I'm at the required height, I'm going to release my handbrake, apply the machine into forward gear and travel into the pallet. Now that we're all the way into the pallet, I'm going to raise the pallet and apply a slight back tilt. Now that we have the pallet in the correct position to reverse, we have two danger points we need to be aware of prior to reversing. That is that the pallet is going to be coming back with you as you're reversing and not getting caught in the racking system. Release our handbrake, apply the reverse gear, checking over both shoulders in the direction and the load all at the same time, and slowly reverse away out of the rack. Now that we're in the right position and clear from the rack, we've applied our handbrake, the machine's in a neutral gear, we're going to now lower the load down to the required travel position. Now that we're in the correct travel position, which is just off the ground surface and no higher than halfway up the front axle, we can release our handbrake, apply reverse gear and commence travelling. So prior to reversing off, we need to ensure that we check over both shoulders to make sure that no pedestrians have approached the machine. Whilst travelling in a forklift truck, it's very important to always check over both your shoulders and do a visual check all around, ensuring that no other vehicles are entering your site, no other pedestrians are approaching your machine, all in while keeping the load at a nice low level to the ground. So at the end of the day, once you've finished operating your forklift truck,
You must ensure that it's parked in a secure location, that you've removed the key, applied the handbrake, Dengan selected a neutral gear, pengoperasian make sure the forks are on the ground, the back wheels are straight, and the gas bottle is switched off. The location where these machines should not be parked is in front of firefighting equipment, first aid stations, access ways, walkways, emergency exit doors, and on blind corners. So that brings us to the end of our training. Today we've covered off on site inspections, all the safe operating procedures for a forklift truck, as well as shutdown procedures. I hope this video assists you in becoming safe and competent operators. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul nama-nama bagian forklift dan fungsi-fungsinya. Saya Dani Wisnu Widianto, inilah sajian dari kami. Apa itu forklift? Forklift adalah alat bantu yang digunakan untuk mengangkat beban-beban berat atau bisa juga untuk memindahkan barang yang berupa kendaraan dan bisa juga seperti alat transportasi. Nah, kita akan lanjut untuk membahas nama-nama bagian dari forklift dan juga fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama yaitu fork. Merupakan sebuah bagian yang berfungsi untuk menopang dan mengangkat barang. Fork terdapat dua buah, yaitu bagian kiri dan juga kanan. Nah, nama bagian yang kedua adalah carriage, yang tempatnya ada di sini. Carriage ini berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya fork dan juga pengaman barang-barang yang berada pada palet. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu backrest, letaknya ada di sini. Nah, backrest berfungsi sebagai pengaman barang-barang yang berada pada palet. Jadi ketika teman-teman mengangkat barang, biasanya barang teman-teman bisa menempel pada backrest ini agar tetap aman dan tidak terguling ke belakang atau kemana-mana. Nah, untuk yang keempat, bagian yang keempat adalah max, merupakan salah satu bagian yang paling penting dari forklift, di mana max ini merupakan dua buah batang yang berfungsi sebagai tumpuan pengangkat atau untuk menurunkan barang. Jadi ini adalah salah satu komponen yang paling penting. Kemudian yang kelima yaitu lift cylinder. Lift cylinder berfungsi sebagai hidrolik pengangkat dari fork. Jadi lift cylinder itu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan fork ini. Kemudian yang keenam adalah tilt cylinder yang berfungsi sebagai hidrolik pengatur kemiringan dari fork. Kemiringan ini bisa kemiringan untuk miring ke depan dan juga untuk miring ke belakang, tergantung dari keinginan dari operator. Nah, untuk selanjutnya yang ketujuh yaitu overhead guard yang berfungsi untuk melindungi operator saat melakukan pekerjaannya dalam mengangkat barang agar jika ada barang yang terjatuh tidak langsung mengenai kepala operator. Nomor 8 adalah counterweight. Counterweight merupakan salah satu komponen sebagai penyeimbang dari beban pada forklift. Jadi ketika forklift itu melakukan loading, itu beban ada di depan. Nah, agar tidak terjadi ketidakseimbangan, maka adanya counterweight ini sangat berperan penting. Nomor 9 adalah seat.
yang berfungsi sebagai tempat duduk operator. Jadi pada forklift yang modern, seat ini dilengkapi sensor berat badan. Jadi ketika forklift ini tidak ada operator yang ada di atas tempat duduknya, maka forklift tidak akan bisa dijalankan. Yang ke-10 adalah steering kemudi, yaitu sebagai fungsi kendali arah belok dari forklift, bisa belok kanan dan bisa belok kiri. Komponen yang ke-11 yaitu steering axle and wheel. Ini merupakan salah satu roda penerus daya bagian belakang. Roda ini hanya berfungsi sebagai kemudi steering dan juga menopang beban bagian belakang dari wheel loader. Nah, yang ke-12 adalah drive axle and wheel, yaitu berfungsi sebagai roda penerus daya dari engine dan penggerak bagian depan. Jadi daya dari forklift diteruskan ke roda bagian depan seperti itu. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita simulasi dongkrak hidrolik. Jadi tadi tulisan diambil dari YouTube tertutup ya. Jadi saya ulang lagi, itu semua video diambil dari YouTube. Oke, jadi kira-kira apa kesimpulan dari Bapak-Bapak untuk materi SKKNI hari ini? Kesimpulan kita, Kak? Ya. Oh. Namanya kita online, Pak. Jadi makanya kita tadi yang tadi kesimpulannya kita masih kurang